Saat sebagian orang mengenalnya sebagai mantan jaksa agung, yang lain mengenalnya sebagai penyelidik HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada pula yang mengingatnya sebagai sosok yang pernah berhadapan dengan kasus-kasus besar pasca reformasi. Kini, nama Marzuki Darusman kembali muncul. Kali ini bukan karena menjabat posisi tertentu, melainkan karena ikut mengajukan amicus curiae dalam perkara yang menyeret mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Langkah tersebut kembali mengingatkan publik bahwa di balik sosok yang jarang tampil di layar televisi, tersimpan perjalanan panjang yang membentang dari panggung politik nasional hingga arena hukum internasional. Siapa sebenarnya Marzuki Darusman? Dan bagaimana perjalanan karirnya hingga namanya masih menjadi rujukan dalam isu-isu hukum penting di Indonesia? Anywhere in that country without the say-so of the highest supreme leader, chairman of that country. Saat nama Marzuki Darusman kembali menghiasi pemberitaan, banyak orang mungkin hanya mengenalnya sebagai mantan jaksa agung. Padahal, jauh sebelum memimpin Kejaksaan Agung, Marzuki telah lebih dulu malang melintang di dunia politik selama puluhan tahun. Perjalanannya dimulai pada 1965, masa ketika Indonesia sedang memasuki babak baru setelah pergolakan politik yang mengakhiri era Presiden Soekarno. Di tengah perubahan besar itu, Marzuki memilih bergabung dengan Partai Golkar, partai yang kemudian menjadi tulang punggung pemerintahan Presiden Soeharto selama lebih dari 3 dekade. Di balik aktivitas politiknya, Marzuki tetap menaruh perhatian besar pada dunia hukum. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, dan lulus pada 1974. Bekal itu menjadi modal penting yang kelak membentuk cara pandangnya terhadap politik maupun penegakan hukum. Namanya semakin dikenal setelah terpilih sebagai anggota DPR mewakili Jawa Barat. Selama kurang lebih 15 tahun berada di Senayan, Marzuki tidak hanya mengikuti dinamika politik nasional, tetapi juga aktif membahas berbagai persoalan hukum dan ketatanegaraan. Menariknya, meski berasal dari Golkar yang saat itu identik dengan pemerintahan Orde Baru, ia justru dikenal cukup vokal menyuarakan pembaruan hukum dan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keberaniannya menyampaikan pandangan inilah yang kemudian membawa konsekuensi. Menjelang pemilu 1992, Golkar tidak lagi memasukkan namanya dalam daftar calon anggota DPR. Salah satu pemicunya adalah pernyataannya bahwa setiap warga negara, termasuk dirinya sendiri, memiliki hak untuk menjadi presiden. Di tengah kuatnya dominasi politik Presiden Soeharto saat itu, ucapan tersebut dianggap terlalu berani. Namun, keluarnya Marzuki dari parlemen bukanlah akhir dari kiprahnya. Justru, sejak saat itu, fokusnya terhadap isu hukum dan hak asasi manusia semakin kuat. Ia ikut terlibat dalam pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, sebuah lembaga yang pada masa itu menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. November 1999 menjadi awal dari babak yang jauh lebih besar. Di tengah euforia reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menunjuk Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Menariknya, sebelum keputusan itu diambil, nama Marzuki sebenarnya sempat masuk dalam bursa calon menteri luar negeri. Namun, Gus Dur justru melihatnya lebih dibutuhkan di Kejaksaan Agung, sebuah lembaga yang saat itu memikul harapan besar dari masyarakat. Maklum saja, Indonesia baru saja keluar dari era Orde Baru. Selama bertahun-tahun, tuntutan untuk mengusut praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme terus menggema. Publik menunggu satu hal, apakah hukum benar-benar berani menyentuh orang-orang yang selama ini dianggap tak tersentuh?
Tak lama setelah menjabat, Marzuki langsung dihadapkan pada sederet perkara besar. Kejaksaan Agung memproses Bob Hasan, pengusaha yang dikenal sebagai salah satu orang terdekat Presiden Soeharto dalam kasus korupsi. Di waktu yang hampir bersamaan, mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin juga diproses dalam perkara penyalahgunaan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dua kasus itu menjadi sinyal bahwa pemerintahan reformasi ingin menunjukkan keseriusannya menegakkan hukum. Namun, perhatian publik benar-benar tertuju kepada Marzuki ketika ia mulai membawa nama Soeharto ke dalam proses hukum. Ruang gerak mantan presiden itu dibatasi, sementara Kejaksaan Agung mulai menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan Soeharto beserta sejumlah yayasan yang berada di bawah kendalinya. Walau proses tersebut akhirnya dihentikan karena kondisi kesehatan Soeharto, langkah itu tetap menjadi salah satu simbol paling kuat dari semangat reformasi. Untuk pertama kalinya, mantan presiden yang begitu berkuasa selama puluhan tahun harus berhadapan dengan proses hukum. Bukan hanya perkara korupsi yang memenuhi meja kerjanya. Marzuki juga dihadapkan pada tuntutan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya adalah kekerasan pasca jajak pendapat Timor Timur pada 1999 ketika terjadi gelombang kekerasan terhadap warga sipil setelah mayoritas penduduk memilih merdeka dari Indonesia. Dari sinilah muncul salah satu keputusan paling kontroversial selama masa jabatannya, yakni membawa mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto ke proses hukum terkait dugaan tanggung jawab komando dalam peristiwa tersebut. Selain Timor Timur, Kejaksaan Agung juga menangani dugaan pelanggaran HAM di Aceh yang berkaitan dengan operasi keamanan selama konflik bersenjata berlangsung. Serangkaian keputusan itu membuat posisi Marzuki berada di bawah sorotan dari berbagai arah. Di satu sisi, publik menuntut agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. Di sisi lain, setiap langkah yang diambilnya menyentuh nama-nama besar yang memiliki pengaruh kuat di Indonesia. Tak heran jika pada masa itu ia disebut sebagai salah satu pejabat dengan tingkat pengamanan tertinggi di Indonesia, hanya berada di bawah Presiden Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Meski begitu, masa baktinya sebagai Jaksa Agung hanya berlangsung sekitar 1,5 tahun. Pada Juni 2001, posisinya digantikan oleh Baharudin Lopa. Namun, cerita Marzuki belum berhenti. Sebulan setelah meninggalkan Kejaksaan Agung, ia dipercaya menjadi sekretaris kabinet. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Senayan sebagai anggota DPR dari Partai Golkar, kali ini mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Setelah meninggalkan panggung politik nasional, namanya malah semakin sering terdengar di forum-forum internasional. Pengalaman puluhan tahun di bidang hukum dan hak asasi manusia membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB beberapa kali mempercayainya menangani kasus-kasus yang menjadi perhatian dunia. Salah satu penugasan paling bergengsi datang pada 2010. Saat itu, Dewan HAM PBB menunjuk Marzuki sebagai spesial raportor atau pelapor khusus untuk situasi hak asasi manusia di Korea Utara. Marzuki harus mengumpulkan berbagai informasi, mewawancarai korban maupun saksi, hingga menyusun laporan independen mengenai dugaan pelanggaran HAM di salah satu negara paling tertutup di dunia. Karena hampir mustahil memperoleh akses langsung ke Korea Utara, penyelidikan dilakukan melalui para pembelot, organisasi kemanusiaan, dan berbagai sumber lainnya. Hasil kerjanya kemudian menjadi salah satu rujukan penting bagi PBB dalam menyoroti kondisi HAM di negara tersebut. Belum lama menyelesaikan mandat itu, Marzuki kembali dipercaya memimpin misi internasional yang tak kalah berat. Pada 2017, ia ditunjuk sebagai Ketua Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, tim bentukan PBB yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dan kelompok minoritas lainnya. Di bawah kepemimpinannya,
Tim tersebut mewawancarai ratusan pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh, mengumpulkan berbagai bukti, lalu menyusun laporan yang menggemparkan dunia. Kesimpulannya tegas, PBB menemukan indikasi kuat telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, bahkan dugaan genosida. Tim yang dipimpin Marzuki pun merekomendasikan agar sejumlah petinggi militer Myanmar diproses melalui mekanisme hukum internasional. Sebenarnya, Myanmar bukanlah penugasan internasional pertamanya. Beberapa tahun sebelumnya, Marzuki juga dipercaya menjadi anggota Komisi Penyelidikan PBB untuk mengungkap pembunuhan mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto. Bersama para penyelidik dari berbagai negara, ia membantu menelusuri fakta-fakta di balik serangan yang menewaskan Bhutto pada 2007 dan menyusun laporan yang kemudian dipublikasikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Bagi Marzuki Darusman, meninggalkan jabatan ternyata tidak berarti berhenti terlibat. Hingga sekarang, ia masih kerap muncul ketika muncul perdebatan mengenai hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Bedanya, jika dulu ia berbicara sebagai pejabat negara, kini ia menyampaikan pandangannya sebagai tokoh hukum yang telah puluhan tahun berkecimpung di bidang tersebut. Belakangan misalnya, Marzuki ikut menyoroti pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru. Menurutnya, aturan yang akan menjadi dasar proses pidana di Indonesia itu semestinya disusun dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. Ia juga mengingatkan bahwa pembaruan hukum tidak boleh hanya memperkuat kewenangan aparat, tetapi juga harus menjaga hak-hak setiap warga negara. Di tengah perhatian publik terhadap perkara itu, Marzuki juga mengambil langkah lain. Bersama sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat sipil, ia menggugat Menteri Kebudayaan Fadlizon ke PT UN atas pernyataannya yang menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Bagi Marzuki, menjaga fakta sejarah sama pentingnya dengan menegakkan hukum. Dan hingga hari ini, itulah yang terus ia perjuangkan.